Dan ini setelan arusnya. Nah, ini bisa dikecilin, bisa dibesarin ya. Ini nanti sesuai medan atau lokasi yang kita setrum nanti. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya M Rifan Saputra. Dan di video kali ini guys ya, saya ingin berbagi ilmu lagi ya, tentang sebuah setrum ikan PAC plus ya, yang kemarin sudah banyak di request sama teman-teman subscriber saya ya, yang kemarin tentang pembahasan tentang pembuatan piplop. Nah ini guys ya, ini yang kemarin, dan sekarang ini lanjutan video yang kemarin tentang pembuatan piplop sekaligus pemasangannya dan sekaligus reviewnya ya lur ya. Dan traponya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya, dari trapo yang plus, yang original, yang miniatur, yang jumbo atur sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Silahkan nanti cari dan lihat-lihat dan tonton sampai habis biar bisa membuat setrum PAC yang mini, yang original, yang plus, pokoknya sudah pernah saya bahas di video yang sebelumnya. Oke, dan kali ini saya ingin memenuhi permintaan semuanya, permintaan teman-teman ya, tentang pembuatan sekaligus pembuatan piplop dan sekaligus pemasangannya di ini ya, di sini ya. Di sini lur ya. Karena ini banyak teman-teman yang sedang merequest atau meminta ya. Ini sudah saya siapin heatsink sekaligus sama transistornya. Dan di sini saya akan review dulu sebelum kita pasang ininya, flash-flashnya ya lur ya. Kita review dulu di bagian ini. Ini yang pertama-tama kita siapin heatsink. Heatsinknya seperti ini ya, jangan seperti ini ya, karena ini heatsink bekas ya. Ini heatsink bekas, jadi bisa memakai heatsink terserah sampean ya lur ya. Ini heatsink 4TR 4 jenggolan lur. Ini kita review dari TR nya. TR ini saya menggunakan 14 TR ya. 1 2 3 4 5 6 7 7 kali 2 14. Yang depan ini sama ini itu pakai PNP untuk driver ya lor ya. Kalau yang ini sama yang ini pakai NPN. Ini kodenya D718 dan ini pakai kode B688 atau B17. B piro iki yo? Sik ora ketok iki. B817 diwalik lur. Ini D718, kalau yang ini B817 dibalik huruf B. Ini jenis PMP dan ini jenis NPN ya. Jadi kerjanya berbeda. Ini dibalik hurufnya. Tak wali sik ben ketok iki lho. Nek darane aku ngapusi endi meng ya. Iki tak dudone sik iki. Nah, iki lur. Nah, iya ora, aku gak ngapusi ya, iki B. Sing PNP B817, nah sing NPN D718. Nah, iki hurufe iki angkane wolak-walikan. Nah, iso ditomboki lur. Wes kono-kono lur ya. Iki jangan lupa pakai plastik isolator juga ya. Di bawah transistor ini wajib pakai plastik isolator ya, karena untuk menjaga antara konsleting yang bagian kiri dan kanan. Nah, nanti kalau tidak pakai heatsink
otomatis yang kolektornya ini ya, kolektor ini ya pakai yang wajib pakai isolator itu yang drivernya ini ya lor, ini sama ini. Kalau yang jenis NPN-nya ini nggak pakai isolator juga nggak apa-apa ya, karena ini kolektornya jadi satu di heatsink ya. Yang wajib pakai isolator itu yang drivernya ini sama ini ya, yang depan ini. Jadi kalau yang ini nggak pakai juga nggak apa-apa ya, dipakai juga lebih baik ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita langsung ke ini, kita review di traponya ya. Traponya ini dari ukurannya 3 ampere ya lor, bisa memakai trapo 5 ampere juga bisa ya, 5 ampere juga bisa. Lilitannya ini saya menggunakan untuk primer ya, saya yang saya gunakan itu primer 1,2 kita lilit paling pertama kali ya lor, karena ciri khas setrum PAC dari saya itu lilitannya itu yang primer itu dari dalam, dari awal ya. Alasannya gimana? Alasannya itu apa, lebih mudah ya, menurut saya lebih mudah. Sebenarnya nggak masalah sih ya, dari primer duluan atau sekunder duluan itu nggak masalah, yang penting sesuai apa selera kita yang lilit ya, enake kepiye dhisik ya, terserah ya, nggak apa-apa. Oke, dan ini kawat primernya saya menggunakan 1,2 ya, 1,2 CT, dan ukurannya 12 lilit kali 2. Dan untuk feedback saya menggunakan 06 ini sebanyak 6 ya, 6 lilit, 6 CT. Dan untuk sekundernya saya menggunakan 0,5 ya, 0,5 mili. Ini perkiraan sekitar 380-an ya untuk sekundernya. Ini cairnya ukuran 22 ya, ukuran 22, ketebalan sekitar 2,5 cm. Ketebalan ini lor ya, ketebalannya ini sekitar 2,5 cm. Untuk ukuran tengahnya ini sekitar 2,2 cm ya, 2,2 seperti itu. Oke, dan kita review sebuah piplopnya, piplop sekaligus setelan arusnya. Nah, ini skemanya sudah saya bahas di video sebelumnya, ini tinggal pasang saja di sini ya lor ya. Jadi untuk pemasangannya nanti jangan sampai keliru ya lor, ini wajib diperhatikan ya. Bisa dioperasikan di setrum PAC original juga bisa, plus juga bisa ya. Karena ini plus itu artinya apa? Plus itu artinya ada tambahan piplop sama tambahan arus ya. Buat teman-teman, ini untuk setelan arus, untuk memperbesar kecil arus ya di sini ya. Saya menggunakan resistor hambatan 330 ohm kali 3, yaitu menjadi 100 ohm mungkin ya, 100 ohm, lebih dikit lah hitungannya seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan resistor 100 ohm 1 biji juga bisa ya lor ya, karena ini saya menggunakan 330 ohm 3 biji, jadi di paralel hitungannya menjadi 100 ohm lebih lah, mungkin 120 atau perkiraan segitu lor ya. Jadi bisa menggunakan 100 ohm atau 220 ohm bisa ya di sini. Ini setelan arusnya untuk memperbesar dan kecilkan ya. Dan untuk piplop ini saya menggunakan potensio 20k ya, 20k ini lur. Nah, ini 20k sama yang setelan arusnya ini saya menggunakan 50k. Untuk relaynya ini saya menggunakan relay 12 volt 1 ampere saja ya, karena ini hanya untuk penggerak saja, jadi tidak memerlukan ampere yang cukup gede ya. Misalnya tidak memakai relay
relay kuning seperti ini ya, ini bisa memakai relay biasa ya, relay biasa tapi kasih dua biji ya, karena ini kakinya ada 8 ya, jadi kalau pakai relay yang biasa itu wajib pakai 2 biji ya lur. Oke, langsung kita pasang saja ya, daripada kita kesuwen ya, kita pasang saja. Yang pertama kita pasang teraponya. Ini kita pasang teraponya dulu. Yang CT ini kita ini bentar ya, kita review dulu, ini belum saya selesai, ini masih ada yang bingung. Ini ya lur, jalurnya ini beda ya lur ya, sama yang PNP. PNP ini jalurnya yang kaki tengah ini masuk digabung ke bagian basis NPN ya. Dan untuk basis dari PNP ini kita ini ya yang saya putus ini ya, cedek kilo cedek basis ini kita masuk di ini bagian feedback, kawat feedback ini ya lor ya. Dan untuk emitornya PMP ini, nah ini di jumper dari satu ya, ini nanti untuk penggerak drivernya ya lor ya di sini ya. Dan ini untuk kaki tengahnya ini nanti di tegangan plus dari aki ya, aki. Dan untuk aki minnya langsung kita ambil di sini ya, kita masukkan di CT primer ya, CT utama ini ya. Ini kebalikannya dari setrum PAC yang original, versi original. Kalau versi original itu positif akinya itu kita masukkan di sini ya. Kalau ini jenis plus ini yang positifnya kita masuknya di bagian kolektor ini garis tengah ya lor ya. Jadi seperti itu perbedaannya ya. Untuk basisnya masih sama, kita jumper jadi satu ini ya, menuju ke kolektor PNP ya di sini. Nah ini juga ya. Nah ini. Dan untuk emitornya ini emitor NPN ini ya, kita masuknya di ini primernya, kanan kirinya primer, kawat primer ini ya. Oke, langsung kita solder atau sambung, karena ini video saya tidak akan saya skip ya, biar teman-teman pada jelas ya. Ini kalau dikasih penjelasan itu teman-teman itu pada ngeyel, katanya apa, katanya itu banyak ngomong gitu ya, jadi yang bikin saya agak suka seperti itu loh. Kalau nggak jelas apa itu pada bertanya-tanya ya, kalau dikasih penjelasan katanya banyak ngomong, itu yang bikin saya gak enak lor ya. Oke, seperti ini lor ya. Kita yang pertama kita sambung kawat ukuran primernya ini kanan kiri ke kaki emitor ini ya, yang jalur besar ini ya. Nah, ini emitornya ini. Nah, ini teman-teman yang masih awam ini biasanya banyak pertanyaan di komentar ya. Daripada karena saya sibuk ya, jadi jarang respon. Nah, ini untuk yang ini feedback kita sambung dulu pakai resistor ini resistornya ukuran 56 ohm ya, silakan dicatat 56 ohm, ukurannya seperempat watt ya, seperempat watt. Ini bisa dipakai untuk ini hambatan feedback ya, ini pakai seperempat watt, bisa memakai setengah watt juga bisa ya. Ini ukurannya 56 ohm, yang warnanya hijau biru hitam ya. Ini oke, langsung kita solder saja lur di bagian kaki feedback ya lur ya. Jangan sampai kebalik. Oh iya, kebalik ini nggak apa-apa ya lur, karena ini resistor, jadi kalau kebalik nggak masalah ya, beda sama dioda. Kita solder di sini di feedback. Kita langsung sambung di bagian basis dari
PNP driver. Nah, ini sudah saya sambung bagian driver. Ini lagi. Ini loh. Nah, ini sudah saya sambung di bagian driver. Nah, ini seperti ini ya lur ya, jangan salah masuk, nanti bisa meledos lur. Nah, seperti ini. Dan yang selanjutnya kita siapin kabel aki. Nah, ini kabel akinya lur, merah. Nah, ini kabel aki merah. Merah kita langsung sambung saja di sini lur ya, di jemperan tengah. Ini kabel aki yang positif. Nah, ini aki positif lur ya. Dan untuk aki negatifnya ya, ini aki negatifnya kita sambung langsung di CT primer. Nah, ini lur. Nah, langsung kita sambung di CT primer ya lur ya. Karena ini kebalikannya dari strom PAC original. Kalau original ini dibalik ya, di sini ini plus positifnya kita masuk di langsung di CT. Kalau yang ini versi ini negatifnya kita masuk di sebuah negatifnya masuknya sebuah CT primer ya. Seperti itu lur. Oke, langsung kita lanjut yang selanjutnya yaitu pemasangan kikloknya. Ini oh ini skemanya lur biar jelas lur. Nah, ini skemanya. Nah, seperti ini ya lur ya. Ini kabel merah. Nah, ini positif yaitu kabel ini. Nah, ini kabel merah ini. Nah, merah ini kita ambil, kita masuk di sini ya, ikut sama aki positif. Nah, ini kita ikut di aki positif. Nah, ini ya. Nah, ini lanjut kita lihat lagi untuk yang kabel warna. Oh, di sini tidak saya bikin ya ini ya. Untuk skema ininya saya tidak bikin. Iki lah wali ya, ini lur. Nah, ini. Nah, ini. Ini skema untuk arusnya kita bikin di sini lur ya. Ini yang CT feedback itu ada di kabel kuning sama kuning. Nah, ini kuning 2 ini ya lur ya. Nah, ini kita masuk di CT feedback. Nah, salah satu kabel kuning ini ya. Ini CT feedback kabel kuning yang ini ya lur ya. Yang dari potensio langsung kita masuk di CT feedback. Nah, ini. Nah, ini sudah saya sambung. Yang kabel kuningnya satu ini kita masuk di CT primer. Kita lihat skema dulu. Nah, ini bener lur ya. Yang kabel kuning ini ya lur ya, kuning satu ini kita masuk di CT primer. Kita solder dulu. Ini lur ya. Nah, seperti itu. Dan kita lanjut di kabel. Nah, ini sudah selesai ya. Antara ini fit untuk setelan arusnya sudah selesai. Nah, ini sudah selesai ke CT feedback sama CT primer sudah disambung ya lur. Ini sama ini. Nah, kita lanjut di bagian piplopnya. Nah, bagian piplopnya. Untuk kabel biru, nah ini biru ya lor ya. Ini adalah output ya. Nah, ini kabel biru adalah output ya. Nah, output ini nanti kita sambung langsung di tengah-tengah jemperan ini lor. Nah, ini output ya. Kabel biru ini lor ya. Ini adalah output yang keluar dari sebuah relay ini ya lor. Kita langsung sambung di ini. Nah, ini di bagian emitor PNP ya lor. Kedua ini yang disambung ini lor ya, yang digabung jadi satu ini.
Oke, kita sudah dulu ini. Nah, ini sebagai saklarnya lor. Nah, ini sudah saya sambung di kabel biru output ya, yang sudah kita sambung di jemperan kaki tengah ini. Nah ini ya, sudah kelihatan ini. Nah, ini kelihatan. Oke, sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, langsung lanjut. Untuk selanjutnya ini lor, yang kabel hitam ini aki negatif ya lor. Ini hitam ini aki negatif lah. Aki negatif ini nanti kita dijadikan saklar ya lor ya. Nah, saklarnya ini nanti kita sambung di sini. Ini kita sambung dulu. Ini saklar ya, kabel hitam ini saklar, kita sambung dulu. Ini saklar kita ambilnya langsung, karena ini saklarnya ini apa, aki main ya. Kita cari yang masuknya dari aki main juga. Ini saklarnya satunya kita sambung di piplop, dan satunya ini kita cari di aki main. Nah, aki main ternyata ada di CT primer. Kita ambil di sini loh. Ini sudah disambung, saklarnya sudah disambung lur ya. Ini sudah, ini saklarnya, ini sudah ada saklarnya. Saklarnya dari CT termasuk di saklar. Ini misalnya dipencet cetet, nah dia akan jalan ke ini, nah, ke kabel negatif ini untuk menggerakkan sebuah relay ini ya, sebuah piplop. Nah, dia akan berjalan menuju ke kabel biru ini. Nah, kabel biru ini masuk ke ini ya, ke driver, kedua driver ini lur ya. Dia akan jalan nit seperti itu lur ya. Oke, ini sudah kita pasang kapasitornya di bagian sekunder ini ya. Kita pasang saklar. Ini kapasitor ukurannya 2,5, bisa memakai 3 mikro atau 4 mikro atau 5 mikro, terserah ya, terserah sampean. Ini saya menggunakan contoh saja ya, saya menggunakan ukuran 2,5. Oke, langsung kita solder saja loh di sini. Kita solder di sini lor ya. Ini sudah saya solder lor ya. Untuk sebuah kapasitornya sudah saya solder. Nah, ini sudah lengkap lor, tinggal cek, tinggal dicek dulu. Ini sudah disambung. Kita lihat gambarnya di sini lor ya. Nah, tegangan positif. Ini kabel merah ya tadi ya, kabel merah sudah disambung ke kabel merah juga, ke aki langsung. Nah, ini jalurnya, ini disambung ke kabel merah, nanti akan dihubungkan ke aki positif. Dan untuk kabel warna kuning itu ada di sini lor. Nah, ini kuning itu ke CT feedback sama CT primer, sudah saya sambung. Ini kuning sama kuning lor ya. Jadi antara komponen ini itu tidak menghubung di sebuah ini piplop ya. Jadi ini tidak ada hubungannya ke piplop ya. Jadi ini rangkaiannya hanya seperti ini saja ya. Ini hanya seperti ini saja. Jadi teman-teman gak usah ribet karena ini sangat simpel sekali ya. Oke, dan ini sudah saya sambung semuanya, tinggal kita tes dulu ya. Kita siapin aki. Oke lur, kita siapin aki dulu. Nah, ini plus-plusnya sudah siap. Dan kita ambil bolam
lampunya 200 watt ya. Kita untuk pengujian saja kita pakai 200 watt. Oke, sudah saya sambung untuk lampunya, dan akinya masih seperti biasa lur ya. Akinya kita sambung di sini positif, negatif. Nah ini lur, ini kita cek. Ini enggak nyala ya, karena ini volumenya di volume paling kecil, jadi enggak nyala. Kita buka, coba buka itu. Nah, seperti itu lur ya. Jadi seperti itu ya. Ini untuk setelan piplopnya. Ini piplopnya paling lambat ya lur, paling lambat. Kita putar lagi. Nah, dia kalau ingin suaranya atau strumnya netral ya, itu di setelan piplopnya ini kita penuhin. Nah, kita fullkan saja, mentok ya, mentok ke kanan. Jadi dia otomatis tidak menggunakan saklar ya. Jadi maksudnya tidak usah di piplopnya tidak usah pakai saklar, jadi otomatis dia akan langsung los ya seperti ini. Nah, ini tanpa piplop ya lur. Jadi tinggal puter sedikit di sini dia sudah rubah. Nah, seperti ini lur. Jadi otomatis tidak usah pakai saklar di bagian piplopnya ya lur ya. Jadi seperti ini. Ini kita fullkan saja. Nah ini full ya. Jadi full. Ini setelan piplopnya full ya, mentok. Jadi suara seperti ini los ya. Jadi tidak ada kedipan. Nah, seperti ini lur. Kalau ini diputer ke kiri ya, dia akan lambat seperti ini. Diputar lagi. Nah ini semakin keras, semakin cepat. Nah ini mentok ya. Kalau sudah los seperti ini dia akan mentok. Nah ini bisa di operasikan di air dalam. Biasanya di air sekitar 2 meter sampai 3 meternya lur. Kalau pakai piplop ini bagus ya untuk mengejutkan ikan. Dia otomatis dia akan naik ke permukaan. Tapi penggunaan setik dan jaringnya dia akan harus paham ya. Setik kirinya kita masukin di dalam ya, langsung kita yang mainkan kita di setik kanannya seperti ini lur. Jadi otomatis dia ikan yang di dasar dia akan naik ya, naik ke permukaan seperti itu lur. Ini sudah siap jadi ya, tinggal pasang ini. Terserah masangnya di mana, yang penting rangkaiannya seperti ini lur ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau bikin silahkan dicoba ya. Ini sudah saya penuhi requestan sama teman-teman ya. Dan ini setelan arusnya, ini bisa dikecilin bisa dibesarin ya. Ini nanti sesuai medan atau lokasi yang kita setrum nanti ya, disesuaikan saja di sini. Nah ini seperti ini lur ya. Jadi
Jadi oke, seperti ini ya. Untuk pembuatannya ternyata sangat mudah sekali dan sangat simpel ya. Jadi teman-teman yang mau bikin silakan bikin, dan yang tidak mau repot-repot silakan order saja di saya ya. Lewat WA juga bisa, lewat toko saya di Shopee juga bisa. Nanti saya siapin link deskripsi, linknya ya, di toko saya di Shopee ya. Silakan, karena di Shopee saya ada banyak tipe dan ada juga banyak pilihan seperti ini ya. Seperti ini tipenya dari harga 450.000 sampai 1.200.000 ya. Untuk harga 1 juta dan 1.200.000 nanti pre-order ya, tidak sedia ya. Nanti kalau ada pemesanan saja kita bikin ya. Kalau yang harga 450 sampai 700 itu selalu ready ya. Untuk pemesanan bisa lewat Shopee, bisa COD atau bisa bayar di rumah ya. Kalau nggak mau lewat WA transfer. Kalau lewat WA wajib transfer dulu ya guys ya. Jadi kalau yang COD sudah saya siapkan link di Shopee ya. Jadi yang mau COD-an nanti langsung order lewat Shopee saja ya, lewat toko saya di Shopee ya. Dan seperti itu kurang lebihnya ya, karena ini sudah saya review sejelas-jelasnya biar teman-teman tidak pada OTW melulu ya. Ojo takon wae terus, karena otomatis waktunya sangat mendesak sekali, karena ini beberapa hari atau beberapa bulan ya, belum pernah bulan-bulan sekampung. Jadi dipersorry saja, ditunggu saja video selanjutnya ya. Oke, dan cukup sekian dari saya ya, karena ini sudah saya penuhi satu persatu dari requestan teman-teman ya. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bulan-bulan